إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ketahui bersama keterangan yang ringkas namun padat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dalam risalah beliau Syarh Sunnah terkait dengan kisah Adam alaihi salam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Adam alaihi salam diturunkan dari surga menuju ke bumi yang dengan itu bersamaan dengannya iblis la'anahullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh bagi Adam alaihi salam dan anak keturunannya. Kisah yang semacam ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adalah kisahun 'azimah, kisah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung penyebutan kisah tersebut berulang kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Fungsinya sebagaimana yang kita bawakan pada pertemuan yang lalu, litadabbur, agar ditadabburi dan dipahami makna serta apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengulang penyebutan kisah tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim pada beberapa tempat. Di antara ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum hikmah dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kisah Adam alaihi salam yang mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin, namun sering diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Padanya terdapat beberapa hikmah yang mulia. Yang pertama, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bayan anna syaitana aduwwun lil insan. Allah hendak menerangkan, menjelaskan sekaligus mengingatkan kepada Bani Adam bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka, yang selalu mengintai dan mencari kelemahan Bani Adam. Tentunya kalau kita mengetahui dengan keterangan yang terus berulang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya syaitan adalah musuh bagi kita, maka tentunya kita sebagai Bani Adam juga harus menyikapi syaitan sebagai layaknya musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian wahai Bani Adam. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan layaknya musuh bagi kalian. Tentunya dua pihak yang saling bermusuhan akan saling mewaspadai dan ekstra hati-hati dari musuhnya. Karena bisa jadi qanifidina azani Allah wa iyyakum, musuh bebuyutan kita bisa menyerang kita secara tiba-tiba di saat kita lalai dan tidak siaga. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayatnya, melarang kaum mukminin jangan sekali-kali mengikuti langkah syaitan. Jangan sekali-kali menuruti was-was maupun rayuan-rayuan dari syaitan, la'anahullah. Karena ingat, syaitan adalah musuh bagi kita semua. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nur ayat 21. Ini hikmah yang pertama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengulangan kisah Adam alaihi salam. Tujuannya agar umat manusia yatanabbah, sadar bahwasanya ada pihak yang menginginkan kehancurannya. Ada musuh yang senantiasa mengintainya dari berbagai arah, yaitu syaitan dan bala tentaranya kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah dari pengulangan kisah Adam, at-tahdziru min makaidis syaitan, berhati-hati dari makar syaitan. Dan tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, syaitan dalam menyesatkan Bani Adam, sebagaimana kita lihat pada kisah nenek moyang kita Adam alaihi salam, betul-betul halus dalam membujuk dan menyesatkan Adam alaihi salam jatuh dalam pelanggaran yang sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam alaihi salam. Sesudah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menerangkan kisah antara Adam dengan iblis. Ya, kemudian Allah memanggil anak keturunan Adam. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali kalian terfitnah. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu syaitan berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian, nenek moyang kalian dari surga. Tentunya di sini ada nuktah, ada tanbih bagi kita semua kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kalau Nabiullah Adam alaihi salam saja yang saat itu tinggal di surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikalahkan oleh syaitan, tentunya dengan hikmah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anak keturunan Adam alaihi salam betul-betul mengkhawatirkan dan rawan jatuh dalam makar tipu daya syaitan, la'anahullah. Ya, dan Allah mewanti-wanti, jangan sekali-kali kalian wahai Bani Adam tertipu dengan syaitan, la'anahullah. Itu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengulangan kisah Adam alaihi salam dengan iblis, la'anahullah. Tidak semata-mata dongeng belaka. Ada hikmah di situ yang merupakan koreksi bagi kita semua. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apakah
sudah ada dalam diri kita hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah kita membaca berulang kali kisah Adam di dalam Al-Qur'anul Karim. Atau mungkin sudah kita terangkan, kita ceritakan kepada anak-anak kita, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Apakah sudah ada dalam diri kita hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka pada kesempatan yang berbarokah ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sangatlah tepat bagi kita semua sebagai anak keturunan Adam alaihi salam untuk mengetahui maka itu syaitan, tipu daya syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam, supaya kita semua bisa terhindar dan mewaspadai manakala menjumpai tipu daya tersebut di hadapan kita. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya syaitan la'anahullah memiliki tujuan utama. Ketika syaitan la'anahullah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan Bani Adam, di situ syaitan menyebutkan tujuan kenapa dia menginginkan Bani Adam tersesat dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan la'anahullah hendak menyeru, menggiring kelompoknya agar mereka semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Karena syaitan sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk penduduk neraka. Ternyata syaitan tidak ingin sendirian di neraka, tidak rela dirinya sendirian diazab. Kemudian Adam alaihi salam dengan anak keturunannya berleha-leha menikmati sekian banyak kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya syaitan berusaha sekuat tenaga menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Apa bentuk tipu daya syaitan dalam menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim sejelas-jelasnya tentang jalan yang lurus. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menerangkan segamblang-gamblangnya di dalam sunnah an-nabawiyah jalan yang harus diikuti. Kok bisa syaitan menggelincirkan Bani Adam dari jalan tersebut? Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kita jumpai Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak tipu daya syaitan yang biasa digunakan untuk menggelincirkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Di antaranya, yang pertama, makar tipu daya syaitan la'anahullah dalam bentuk at-takhwif, menakut-nakuti Bani Adam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 175. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ulah syaitan yang hendak menakut-nakuti wali-walinya. Wat-takhwif atau wat-takhwif, perbuatan syaitan menakut-nakuti Bani Adam melalui dua cara, dua langkah. Yang pertama, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, at-takhwif min fi'lit ta'ah. Menakut-nakuti Bani Adam tatkala hendak melaksanakan amal ketaatan. Ya. Ketika seorang hamba tahu kebenaran, jelas baginya jalan yang lurus, disertai dengan dalil-dalil
di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada keinginan dalam hatinya untuk mengikuti, meniti jalan yang lurus tadi. Tiba-tiba syaitan la'anahullah meniupkan was-was di dalam hatinya dalam bentuk takhwif min fi'lit ta'ah. Ditakut-takuti tatkala dia hendak melaksanakan amal ketaatan. Ya. Dirinya mendapatkan was-was, kalau saya mungkin melakukan amal ketaatan yang satu ini, saya mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya banyak celaan dari umat manusia yang dialamatkan kepada saya. Ya, mau menjadi hamba yang taat, khawatir. Ya, nanti dijauhi teman-teman, dibilang sok alim, ya, sok zuhud dan semisalnya, ya, bergaya kayak ulama, enggak pernah mondok, gayanya kayak para ulama pakai gamis segala. Nah, gitu kan? Baik. Takhwif yukhani bidina azani Allah wa iyyakum ketika hendak melaksanakan amal ketaatan. Baik. Hati-hati. Itu was-was dari syaitan la'natullah. Yang pertama. Langkah yang kedua, at-takhwifu an tarkil ma'asi. Ya. Menakut-nakuti Bani Adam ketika hendak meninggalkan kemaksiatan. Kalau yang tadi hendak melaksanakan amal ketaatan, sekarang ditakut-takuti ketika hendak meninggalkan kemaksiatan. Dia tahu, Allah wa iyyakum, apa yang saat ini dia lakukan salah. Tahu jalan yang dia lalui selama ini adalah jalan yang batil. Tapi dia takut, kalau saya tinggalkan jalan yang selama ini saya lalui, yang sudah terlanjur, ya, saya tinggalkan, maka tentunya habis, ludes semua harta benda saya. Gitu ya. Nah, kayaknya mata pencaharian dia cuma satu kok, tidak ada yang lain. Ternyata dihasilkan dari jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, makanan yang biasa dia makan saat ini semuanya full dengan riba. Baik. Kemudian dia tahu kalau riba itu haram. Mau ditinggalkan, syaitan la'natullah mengembuskan takhwif pada hamba tersebut. Jangan ditinggalkan. Ya, mau makan apa kamu nanti? Masa dulunya sebagai manajer kesana kemari pakai mobil mewah, mau jualan kacang di pinggir jalan. Gengsi. Ya, takut dia. Ya, Pak? Mengkhawatirkan keadaan dirinya dan keluarganya, khawatir terlantar. Seolah-olah yang mengatur rizkinya adalah dia yang Allah wa iyyakum. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rizki untuk dirinya, keluarga dan anak keturunannya. Nah, ini yang pertama. Dan itu Allah wa iyyakum bukan perkara yang sepele. Masa sama syaitan gitu saja kok takut. Kalau teori secara ngomong demikian gampang. Praktek di lapangan berapa banyak di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkapar, ya, tidak mampu melaksanakan ketaatan dan tidak bisa meninggalkan kemaksiatan gara-gara kalah sama syaitan la'anahullah ketika syaitan melancarkan makar yang pertama, takhwif. Anda melihat di sana azani Allah wa iyyakum sejarah paman Rasul alaihi salatu wassalam Abu Talib. Ya, Abu Talib yang jelas-jelas mengakui, ya, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang benar. Tahu, bahkan beliau berusaha menjaga, ya, Rasul alaihi salatu wasallam dijaga penuh oleh Abu Talib dari gangguan kaumnya. Tapi kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena kalah dengan syaitan pada bab yang satu ini. Ditakut-takuti oleh syaitan. Dan itu terucap olehnya azani Allah wa iyyakum. Katanya dia dalam bait syairnya,
walaula makhafatul malamah lawajadtani fi dzaka samhan mubina, katanya. Ya, saya tahu kalau agama Muhammad adalah agama terbaik untuk umat manusia. Kalau seandainya bukan karena takut celaan dari kaumku, tentu engkau akan jumpai aku akan menerima dengan lapang dada risalah Muhammad tersebut. Terucap dari lisannya Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sampai akhirnya mati dalam kondisi kafir wal iyad billah. Seorang hamba Allah mati di atas kekufuran, kalah oleh syaitan dalam bab takwid. Hati-hati Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini makar yang pertama. Nah, dan nampaknya makar yang satu ini cukup berhasil, ya, menjatuhkan sekian banyak Bani Adam sehingga mereka terkapar dari jalan yang lurus wal-'iyadzu billah. Nah, hal yang demikian ditepis Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bis-sabri wal yakin. Dengan kesabaran dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia hamba yang sabar, hamba yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, hilang was-was yang demikian. Tidak akan tergoyang sedikit pun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau hambanya sabar dan yakin. Lah kalau hambanya keyakinannya pas-pasan, masih ada keraguan dalam hatinya, sabar pun tidak, otomatis sekali berdina azani Allah wa iyyakum, hamba yang demikian akan mudah dikalahkan oleh syaitan la'anatullah. Kemudian yang kedua, makar tipu daya syaitan yang juga banyak memakan korban adalah i'lul fawahish wal munkarat. Syaitan la'anahullah memerintahkan Bani Adam untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Nah, yang satu ini sangat banyak di kalangan kaum muslimin yang terkapar di azani Allah wa iyyakum. Kalau kita merujuk keterangan para ulama tentang definisi al-fawahish, perbuatan yang keji yang disebutkan keharamannya di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata banyak di kalangan Bani Adam yang dikalahkan oleh syaitan dengan cara yang satu ini. Ya, diberi was-was oleh syaitan la'anahullah, disuruh oleh syaitan dengan cara yang super halus untuk melakukan tindakan al-fawahish. Yang namanya fahisyah, al-fawahish, perbuatan yang keji, kami berdina azani Allah wa iyyakum, ada dua dalam syariat Islam. Yang pertama fahisyah zahirah, perbuatan keji yang nampak, yang zahir, yang diakui oleh semua pihak yang masih memiliki fitrah yang selamat dan bersih. Dicontohkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum seperti az-zina, perbuatan zina, wa ma yad'u ilaihi, dan segala sesuatu yang menjurus kepadanya. Ya, kalau zina jelas semuanya sepakat, orang-orang yang berakal, baik dari kalangan kaum muslimin bahkan orang kafir sekalipun, tahu kalau tindakan zina itu perbuatan yang kecil, termasuk hal-hal yang menjurus kepada zina. Ya, dimulai dari perkara yang paling remeh menurut umat manusia, padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nazar ila al-ajnabiyah, melihat wanita yang bukan mahramnya. Berapa banyak di kalangan hamba-hamba Allah yang bermudah-mudahan dalam bab yang satu ini. Mending kalau dia tidak tahu. Ya, terkadang ada di antara mereka yang tahu kalau melihat wanita yang bukan mahramnya perkara yang diharamkan. Ada di antara mereka yang dikalahkan oleh hawa nafsunya mengatakan, "Oh, itu dosa kecil."
Ya. Nah, dan itu terusan azani Allah wa iyyakum ketika ada orang yang bertanya kepada dia dari kalangan orang-orang kafir, posisinya belanja di toko bangunan. Yang punya toko ini orang kafir Cina. Nah, tanya kepada dia, Pak, dosa enggak kalau lihat wanita yang bukan mahramnya? Oh, itu dosa kecil, Bu. Ya, enten dia mengatakan dosa kecil itu. Ya memang dosa, tapi kecil dosanya. Enggak apa-apa. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Ya. Nah, itu contoh. Ya, contoh banyak di kalangan Bani Adam yang kalah oleh syaitan menggunakan jurus yang kedua ini. Ya, ini yang pertama, bahwa yang jelas-jelas nampak zina dan segala sesuatu yang menjurus ke arah sana. Mulai dari pandangan mata. Ya, dari mata turun ke hati. Allahu wa iyyakum. Bergeraklah tulisannya menyapa wanita yang bukan mahramnya. Baik al-khitabah atau kitabah. Nah, baik secara langsung ucapannya atau lewat SMS. Nah, itu termasuk perkara yang haram. Allah wa iyyakum. Kebetulan kalau ada nomor tidak terdaftar dalam kontaknya, ditanya siapa ini? Ya, kok jawab wah perempuan. Masya Allah, kesempatan. Itu juga termasuk dalam bab ini. Allah wa iyyakum. Kemudian tren yang marak di kalangan kaum muda-mudi saat ini, pacaran. Itu termasuk perkara yang menjurus kepada zina. Tidak ada ikatan pernikahan, ya, adanya cuma ikatan pacaran, ya. Dilihat di sana Allah wa iyyakum seolah-olah pasangan suami istri. Itu Pak ya. Nah, dan itu dijumpai hampir di seluruh penjuru negeri. Di sana Allah wa iyyakum. Dan dianggap biasa. Baik oleh pemuda-pemudinya maupun orang-orang yang mendidik mereka. Sampai ditanya, gurunya bertanya kepada murid, kamu sudah punya pacar belum? Oh belum Pak. Wah kamu gak modern orangnya. Ya, ketinggalan zaman kamu. Kok belum punya pacar? Sudah SMA kok. Ya. Nah, terucap azani Allahu wa iyyakum. Itu makar dari syaitan, la'anahullah. Ya, jangan salahkan kalau terjadi kasus LKMD di lapangan. Dengan tanda kutip, ya, katanya mereka kan LKMD, lamaran kari, apa Pak? Nah, kasus di lapangan semacam ini dikarenakan mereka meremehkan, ya, perbuatan yang sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. An-nazar ila al-ajnabiyyah, melihat wanita yang bukan mahramnya. Ini yang pertama, fahisyah zahirah. Ya, yang mungkin ini korbannya awamun nas, orang-orang awam di kalangan umat manusia. Yang mungkin jauh dari ilmu agama, kita jumpai banyaknya demikian keadaannya. Bermudah-mudahan. Yang kedua, fahisyah khafiyah. Ya. Fahisyah khafiyah batinah. Perbuatan keji yang samar. Ya. Yang ini lebih samar lagi. Azani Allah wa iyyakum. Korbannya dari kalangan talabatul ilmi syar'i, bahkan merambah para ulama dan orang-orang yang dilihat kokoh memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji yang samar. Apa bentuknya? Azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh mereka para ulama seperti ar-riya. Ya, niatan yang riya, ingin dilihat ibadahnya oleh orang lain. Ya, nampaknya gigih membela sunnah. Ya, mantap, kenceng berpegangan dengan sunnah. Azani Allah wa iyyakum. Bukan dikarenakan ikhlas lillahi ta'ala atau niatan yang suci menegakkan dan menyebarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan riya, ya, pengen dipuji oleh orang lain.
Ya, tuh lihat si fulan, masya Allah, salabah ala sunnah, kokoh di atas sunnah. Nah, awamun nas korbannya syaitan dengan perbuatan fahisyah yang zahir. Ya. Khawasun nas, orang-orang yang khusus di kalangan umat manusia yang secara kasat mata hamba-hamba yang saleh, yang pakai peci, yang mungkin punya jenggot-jenggotnya lebat dan semisalnya, masya Allah, ya, nampaknya alim, zahid, abid, ahli ibadah dan semisalnya, juga bisa digelincirkan oleh syaitan dengan cara yang super samar, tidak terlihat oleh umat manusia dengan bentuk riya. Dan ini tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik, tidak bisa kita kemudian sembarangan menuduh orang riya. Wah, kamu ini kok jenggotnya lebat sekali, riya kamu ya. Ya, nah, biasa-biasa saja lah berikutnya, gitu ya. Baik, tidak bisa ya kan di sini azan ya Allahu wa iyyakum. Ketika lihat temannya semangat dalam mengamalkan sunnah, ya Allah, kita sebarkan sunnah di sini dan semisalnya. Jangan terlalu semangat. Riya kamu ya. Nah, tidak bisa demikian. Di sini azan ya Allahu wa iyyakum. Urusannya antara hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk fahisyah, perbuatan keji yang samar. Dicontohkan pula oleh mereka para ulama di antara bentuk fahisyah yang khafiyah, hubbur riyasah. Ya. Suka ketenaran. Ya, itu juga termasuk perbuatan keji yang samar yang bisa menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, hadza yufanidina azani Allahu wa iyyakum. Dia semangat dalam mengamalkan sunnah supaya namanya harum ya di wilayah Gresik. Ya. Kamu tahu siapa pentolan salafi di Gresik? Fulan, dibunuh fulan. Nah, itu pengennya dia, tujuannya seperti itu. Nah, pengen tahu pentolan salafiyin di pabrik sementing, fulan dibunuh fulan. Wallahu ta'ala alaihi fikran. Hati-hati sanadina azani Allahu wa iyyakum. Karena niatannya semacam itu tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan amalan besar kita ya sanadina azani Allahu wa iyyakum. Dalam keadaan kita tidak merasa kalau amalan yang kita laksanakan tadi hancur, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, betul canggih makar syaitan la'anahullah. Yang ketiga, atau sebelumnya dalilnya Ibnu Azani Allah wa iyyakum untuk makar yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan la'anahullah selalu menakut-nakutimu dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan senantiasa mengajak kalian kepada perbuatan yang keji. Nah, dengan dua jenisnya tadi, baik yang zahirah maupun yang khafiyah batinah, yang nampak jelas diakui oleh semua umat manusia atau yang samar. Bisani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian makar yang ketiga yang dilancarkan oleh syaitan la'anahullah, an-nisyan an zikrillah, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal i'radu anhu, dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lahu ma'nayani, punya dua makna. Ya, zikrullah taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, zikruhu bil azkaril ma'thurah,
mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir dan doa yang diajarkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Ini yang identik dengan lafaz zikir. Ya, kalau disebutkan zikir, umumnya langsung dimanakan dengan semacam ini. Baik, itu juga termasuk tipu daya syaitan an-nisyan an-zikrillah, membuat seseorang lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir yang paling remeh sampai zikir-zikir yang besar, Allahu wa iyyakum. Mulai dari basmalah sebelum makan, ya, dan semisalnya. Atau mungkin zikir sesudah sholat. Berapa banyak diakui ataupun tidak, ketika kita sedang zikir sesudah sholat 5 waktu, syaitan la'anahullah berhasil mencuri konsentrasi kita. Sedang enak-enaknya membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, tiba-tiba teringat, loh, tadi kunci motor saya ketinggalan di loker. Ya, nah, kemudian teringat hal-hal yang tadinya hilang. Sepatu saya tadi disembunyikan anak saya di belakang rumah ternyata. Nah, kemudian bingung, loh, tadi Alhamdulillah sudah berapa kali? Nah, ya kan enggak? Baik. Juga terkadang lalai, yang tadinya baca subhanallah tiba-tiba ngelamun atau bagaimana, loh kok tiba-tiba Allahu Akbar ini yang saya baca. Nah, itu termasuk nisyan al-zikrillah. Dan itu ulahnya syaitan la'anahullah. Ya. Begitu pula tatkala kita membaca zikir maupun doa ketika melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Berapa banyak kekhusyuan kita direnggut oleh syaitan la'anahullah dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Lagi salat Allahu Akbar, ya, pas kebetulan imamnya baca surat yang enggak dia hafal. Ya, imamnya ini baca surat apa ini? Biasanya juz amma kok enggak nongol dalam juz amma ini. Baik, akhirnya ngelantur ke sana kemari. Azani Allahu wa iyyakum. Yang punya mobil ingat mobilnya kebetulan turun hujan, waduh baru dicuci kotor lagi. Ya, nah, demikian seterusnya. Barang-barang yang hilang, yang mungkin lama dia cari enggak ketemu-ketemu. Ya, nongol dalam sholatnya. Azani Allahu wa iyyakum. Atau perkara-perkara yang lupa. Loh, tadi ada titipan untuk si fulan, belum saya kasihkan ini. Nah, sampai imamnya ruku. Baik, demikian seterusnya. Azani Allahu wa iyyakum. Sehingga sholatnya tadi bukan berisikan zikrullah ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tempat untuk melamun, lumayan refreshing. Gitu ya. Nah, kalau demikian model sholatnya, jangan harap sholatnya bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Kan gitu ya. Nah, yang salah bukan dalilnya, tapi yang salah orangnya. Azani Allahu wa iyyakum. Itu makna zikir yang pertama. Yang kedua, zikrullah bitadabburi ayatihi. Bitadabburi ayatihi asy-syar'iyyah wal kauniyah. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah dalam bentuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berpaling, lupa, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentadabburi Al-Qur'anul Karim yang dia baca. Kalaupun dia baca, ya, jangankan mentadabburi, memegang mushaf saja, ya, paling-paling setahun sekali pas bulan Ramadan. Nah, baca Al-Quran, mushaf dibawa kemana-mana. Nah, kerja dan semisalnya di kantongnya ada mushaf. Keluar dari bulan Ramadan, salat, mushafnya padangan di lemari. Sampai berdebu, azani Allah wa iyyakum, tidak ada tanda-tanda pernah disentuh kalau pemiliknya. Nah, mending kalau pemiliknya hafal Al-Quran, ya, bisa dia baca kapanpun dia inginkan. Nah, kalau tidak hafal, Allahul musta'an wa alaihi tiklah. Nah, baca saja tidak, apalagi mentadabburi isi Al-Quranul Karim.
Nah, begitu pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam bab ibadahnya. Keterangan Rasul mengenai masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah manasik haji dan seterusnya. Tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk mempelajari hal itu semua. Hati-hati, termasuk bentuk makar dan tipu daya syaitan. Wal ayatul kauniyah, juga ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat syariah tadi Alkitab dan Sunnah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di sini khonifidina azani Allah wa iyyakum diwajibkan untuk ikut kelompok pecinta alam. Ya, kesana kemari keluyuran. Ya, naik gunung sana, naik gunung sini sampai jatuh ke jurang dan sini saya. Ya. Yang diinginkan di sini dia melihat betapa sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekelilingnya, yang mengharuskan dirinya pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu tadi gersang. Ya apa kalau kita jalan-jalan ke Malang? Sekali-kali kita ngobrol. Ya, tapi bukan keharusan. Tidak perlu jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga lihat pada penciptaan diri kita. Tidakkah kalian mau memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bentuk penciptaan umat manusia betul-betul sempurna. Ya. Bentuk hidung misalkan. Alhamdulillah, lubang hidung kita mengarah ke bawah. Apa jadinya kalau pindah ke atas? Kayak trompet. Ya. Nah, kesulitan. Mau cuci muka, masuk airnya. Mau mandi, banjir hidungnya. Nah, demikian seterusnya. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Dari situ seorang hamba akan tahu, Masya Allah, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia. Apakah pantas kemudian dia menggunakan nikmat yang sangat berharga tadi digunakan untuk perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Itu makna zikrullah taala dengan makna yang kedua. Nah, salah satu makar syaitan la'anahullah memalingkan Bani Adam dari dua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bawakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah." Mereka orang-orang kafir, demikian pula kaum munafikin, dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrallah. Kemudian syaitan la'anahullah membuat lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Allahu wa iyyakum. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengancam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari zikrullah taala dengan dua makna yang kita bawakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata zikri ini mufradun mudhaf. Ya, kalau pakai kaidah usul tafsir, ya, zikri itu mufrad dinisbahkan kepada dhamir kata ganti tunggal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya am, menunjukkan makna umum, mencakup semua jenis zikir. Sehingga mencakup zikrullah dengan makna yang pertama, al-azkar al-ma'thurah, juga mencakup zikrullah dengan makna yang kedua, mentadabburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Ancamannya, orang-orang yang berpaling dari zikrullah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang demikian sewaktu di dunia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma,
Dan nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata orang tersebut. Wahai Rabbku, kenapa engkau menghidupkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu sewaktu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu sewaktu di dunia tatkala datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau tinggalkan, engkau sengaja melupakannya. Ya, sudah tahu keterangan akan wajibnya mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling darinya, tidak dia indahkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka balasannya pada hari ini engkau pun ditinggalkan, dilupakan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Nah, kemudian yang keempat, yang lebih berbahaya lagi, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, tazyinul a'mal as-sayyi'ah. Di budaya syaitan yang keempat, menghias-hiasi amalan-amalan kejelekan. Ya, amalan yang jelas-jelas jelek, jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa dipoles oleh syaitan la'anahullah sedemikian rupa menjadi amalan yang indah, memukau, menarik perhatian banyak orang. Nah, minal ma'asi, baik dalam bentuk perbuatan maksiat. Ya, banyak maksiat yang betul-betul menggiurkan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal jelas-jelas haram. Contohnya syurbul khamr, minum khamr. Ya, mungkin dia nggak doyan, tapi bis khamr, masya Allah, menjanjikan. Gitu ya. Nah, satu botol saja ratusan ribu. Coba kono ya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang gayu becak, bisa setahun tidak dapat hasil satu botol khamr katanya. Nah, dalam keadaan dia pandai berbisnis. Nah, pandai memikat perhatian orang. Kalau ya 1 jam durasinya, keterangan tentang botol khamr yang dia tawarkan, yang dia promosikan, laku 1 krat. Nah, kalau dibandingkan dengan tukang becak katanya bertahun-tahun nggak bisa sama dengan hasil yang dia dapatkan di sana begini azani Allahu wa iyyakum. Nah, karena syaitan itu perkara yang indah. Ya, siapa yang nggak ngiler? Nah, nggak usah bahas masalah yang halal, cari yang haram saja sulit, katanya gitu. Nah, ada dari sana begini azani Allahu wa iyyakum. Kemudian masalah tren berpakaian. Ya, atau gaya rambut dan semisalnya yang menyerupai al-fujjar, orang-orang fajir, ahlul ma'asi, apalagi yang menyerupai orang-orang kafir barat, misalnya berdina azani Allah wa iyyakum, itu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, ia termasuk golongan mereka. Itu ancaman. Ya. Nah, anak mudanya menganggap kalau mengikuti budaya orang-orang kafir barat, taqaddum, itu modern. Ya. Kalau mengikuti budaya-budaya Islam, terbelakang. Ya, kuno. Nggak layak untuk naik Mercy. Naik Honda saja. Baik. Allah. Hakada yakun bidina azani Allah wa iyyakum. Wal bid'ah, juga kebid'ahan. Nah, bid'ah banyak modelnya. Syaitan la'anahullah berhasil membuat sekian banyak Bani Adam terkapar dengan jurus bid'ahnya. Ya. Nah, walaupun bid'ahnya tadi sudah diketahui dalilnya hadis yang palsu, ya, dengan entengnya dia mengatakan walaupun hadisnya dhaif, Mas,
Gaib juga hadis, jangan dicela hadisnya. Ya, nah, apalagi ini kan budaya yang dilestarikan oleh pemerintah setempat. Kata Ibnu Azani Allahu wa iyyakum. Enteng dia mengatakan demikian. Ya, karena tergiur dengan rayuan-rayuan syaitan la'anahullah. Ya, bid'ah yang satu ini ya durasi 1 jam menghasilkan sekian juta, gitu ya. Nah, perayaan ini ya menghasilkan ratusan juta. Mengundang tokoh bid'ah sesat gemblung dalam aliran mereka ya sanadina azani Allah wa iyyakum. Masya Allah ya. Kalau ingin mengundang saya ada 2 durasi. Ya, mau pakai durasi per menit atau per jam. Tarifnya lain-lain. Nah, kalau mau mengundang saya harus pakai sound dari saya, nggak boleh yang lain. Tarifnya sendiri. Ya, ada tarif untuk saya, ada tarif untuk soundnya. Nah, betul-betul menggiurkan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kebid'ahan. Wasyirkiyat. Juga kesyirikan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Syaitan la'anahullah menghiasi sekian banyak amal kesyirikan seolah-olah indah di kalangan umat manusia. Nah, tindak kesyirikan dihiasi, dikemas dengan label yang indah, mahabbatul auliya, mencintai para wali. Itu wajib loh Mas, disebutkan dalil-dalil wajibnya mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya dipelesetkan, digunakan untuk melegalisir tindakan-tindakan kesyirikan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakala ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-43. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Mereka orang-orang kafir tidak bisa menerima petunjuk, tidak bisa menerima kebenaran disebabkan keras hatinya. Dan sebab yang kedua, syaitan la'anahullah berhasil menghias-hiasi amal kejelekan mereka. Nah, sudah tertutup hatinya sehingga sulit membedakan mana hidayah yang harus diikuti dan mana kesesatan yang harus dijauhi. Hakala ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum." Dan syaitan menghias-hiasi amal kejelekan yang mereka lakukan. Fasaddahum 'anis sabil. Yang dengan itu syaitan berhasil menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, hati-hati ya sanadina azani Allahu wa iyyakum. Ini baru 4. Ya, masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang termasuk bentuk makar-makar syaitan untuk menyesatkan Bani Adam yang harus kita waspadai bersama. Yang insyaallah taala akan kita ulas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.